ada yang nggak masuk? Tidak. Masuk semua. Ya. Oke, kalau masuk semua. Ketua kelas bisa dipimpin doa. Siap. Kita berdoa. Siap. Berdoa dengan tim menurut agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Doanya pada hikmat. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini masuk ke otak diri kita semua. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita nyanyi lagu nasional seperti biasa. Kalau Senin kita Indonesia Raya, di dalam pembelajaran kita bisa nyanyi lagu Halo Halo Bandung. Bisa semua? Bisa. Siapa yang berani memimpin? Saya. Oke, kita kelas lagi. Pimpin teman-temannya. Berdiri semua ya. Kita nyanyi lagu nasional. Jangan keadaan hidup. Lupa. Setan. Yuk, kita kelas bisa pimpin. Teman-teman, Teman-teman. marilah kita menyanyikan lagu nasional. Marilah kita menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Dalam hitungan ketiga. Ini bertiga 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari ku rebut kembali. Oke, kasih tepuk tangan. Boleh duduk. Oke, di pelajaran kita yang siang ini masih pada konsentrasi nggak ini? Dengar masih, setelah olahraga setelah makan siang ada yang ngantuk. Arjuna, ayo biar supaya semangat kita ice breaking. Semuanya bisa berdiri lagi. Ice breaking kali ini kita bermain bos berkata. Tahu gimana mainnya? Ayo semuanya berdiri. Ya. Jadi permainan bos berkata adalah dengerin yang bos katakan. Bosnya siapa? Bapak di sini. Jadi bapak akan bilang berbicara, pegang hidung. Semuanya pegang hidung. Dengerin apa yang bos katakan, bukan ikuti peragaan bos. Semuanya paham? Bisa? Semuanya kita mulai. Oke. Bos berkata, pegang mata. Oke. Terus semuanya lagi. Bos berkata, pegang hidung. Oke. Semuanya konsentrasi yang bagus. Sekali lagi. Bos berkata, pegang telinga. Oke, konsentrasi saya masih bagus. Tepuk tangan lagi. Jadi, setelah minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Membuat teks narasi dengan apa? Kata hubung. Nah, untuk materi kita hari ini tetap bukan membuat teks narasi, tetapi membandingkan isi dua teks. Apa sih membandingkan isi dua teks itu? Ada apa di dalamnya? Bisa kita lihat. Nah, dengan itu kita Bapak minta kalian itu bisa menganalisis ide pokok. Ada yang tahu ide pokok itu apa? Nggak ada yang tahu. Ide pokok itu gagasan dari, ya benar, kita dari sebuah teks, dari sebuah cerita. Itu ide pokok, gagasan utamanya. Ide pokok itu panjang atau pendek, Kak? Tentu pendek. Biasanya hanya satu kalimat. Letaknya di mana? Ada yang tahu ide pokok? Oke, Bintang di mana? Ya, ide pokok selalu ada di awal dan akhir kalimat. Kalau teksnya itu sepanjang papan tulis ini, diminta untuk di mana ide pokoknya? Gampang. Di mana letaknya? Oke, di awal dan di akhir. Kalian gak usah baca panjang-panjang. Baca awalnya, baca akhirnya. Mana yang paling bagus untuk dijadikan ide pokok? Pasti muncul di situ. Nah, kemudian ada membandingkan persamaan dan perbedaan. Bisa membandingkan? Bisa.
Karena dalam hidup kita sering membandingkan. Kamu enak, kamu diantar orang tuanya enak, aku naik sepeda. Itu namanya membandingkan. Persamaan dan perbedaannya. Persamaannya apa? Kamu enak diantar, aku juga enak kok diantar, sama. Bedanya kamu enak diantar, sedangkan Katon naik sepeda sendiri. Itu perbedaannya. Membandingkan. Bisa semua? Kan terakhir menyajikan hasil perbandingan dalam bentuk tabel atau peta konsep, bisa tulisan, bisa lisan. Tahu peta konsep? Tahu, kemarin udah sempat mempelajari tentang peta konsep. Lanjut, kemudian di sini ada yang tahu nggak ide pokok tadi apa? Ide pokok tadi? Ya, gagasan. Ya, gagasan utama dalam sebuah teks. Kemudian jika ada dua teks berbeda, gimana kita cara nentuin yang lebih baik isinya itu seperti apa? Oke, membacanya. Good. Apa lagi? Memahaminya. Apa lagi? Ada yang menjawab yang bakal kita pelajarin hari ini? Tentang apa tadi di awal? Ya, gimana sih kalau ada dua teks itu beda? Gimana kita bisa tahu yang bagus apa yang buruk? Mana yang lebih bagus? Gak mungkin dong kita nebak, pasti kita bandingin. Teks yang satu isinya apa, teks yang dua isinya apa. Mana sih yang lebih bagus? Paham? Oke, yang kemudian, mengapa kita perlu mengidentifikasi informasi dalam sebuah teks? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus baca, kita identifikasi? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus baca, identifikasi teks itu? Oke, Gibran, bagus, benar, tepat. Kalau kita ada teks, kita baca itu biar apa? Kita biar tahu di dalamnya isinya, kesimpulannya, poin-poin pentingnya, informasi pentingnya, membandingkannya. Contoh di kelas ini ada tata cara kesepakatan kelas. Apakah kesepakatan kelas ini dengan kelas sebelah sama? Enggak, karena setiap kelas mempunyai kesepakatan masing-masing. Kenapa kita harus baca? Biar tahu kelas ini kesepakatannya gimana dan kelas sebelah seperti apa. Paham? Kemudian ada yang mau cerita nggak? Gimana kalian itu ngejalanin hidup sehari-hari ini dengan menerapkan hidup sehat? Ada yang mau cerita? Angkat tangan. 1, 2 perwakilan. Oke, Katon bisa berdiri. Bisa, yang keadaan dalam hidup sehat sehari-hari gimana sih Katon nunjukin kalau hidup aku ini sehat? Apa yang dilakuin Katon? Makan teratur, lingkungan dijaga. Apalagi? Suka makan sayur, buah-buahan. Tidak berhubungan dengan aneh-aneh, menjaga sekolah, menjaga kesehatan tubuh sudah. Oke, Saka dengar apa yang diomongin Katon? Coba Saka bisa menceritakan kehidupan sehat Saka sehari-hari itu seperti apa ya? Bisa berdiri? Menceritakan. Dalam sehari-hari Saka dengerin teman-teman. Kehidupan sehatnya seperti apa kegiatannya? Makan buah sama seperti Katon lalu. Ada lagi? Makan lagi. Sampai lupa kita sehari mandi berapa kali? Iya, mungkin Katon dan Saka lupa menyebutkannya. Bahwasanya kita mandi sehari 2 kali untuk membersihkan diri. Kemudian di sini yang Bapak tampilkan yaitu teks, 2 teks. Yang pertama ada teks narasi dan teks visual. Bisa kita baca teks narasi, kalian semua udah paham tentunya. Kemarin udah membuat teks narasi, teks ceritanya masing-masing. Teks narasi menggunakan kata hubung. Udah kan? Nah, ini pengertiannya yaitu jenis teks atau karangan. Kemarin Bapak minta kalian mengarang cerita. Kemudian peristiwa secara kronologis. Benar? Kalian kemarin ngurutin ceritanya. Ada yang Katon pagi-pagi bangun, mandi, sabunnya habis, sikat gigi, odolnya habis. Kalian semua bagus dalam membuat teks narasi.
baik fiksi maupun non fiksi. Ada yang tahu fiksi itu apa, non fiksi itu apa? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Fiksi dan non fiksi. Belum tahu? Apa? Fiksi itu kalau nggak salah cerita abal-abal atau kalau non fiksi itu cerita nyata. Ya, benar, tepat sekali. Fiksi itu cerita hayalan, karangan kita. Emang benar kemarin Katon kehabisan odol, kehabisan sabun? Tentu enggak, tapi hayalan temennya si Saka. Kemudian ada non fiksi. Non fiksi itu nyata. Contohnya apa? Banyak sekali kita pagi-pagi berangkat sekolah 7.15 gerbang ditutup. Banyak sekali cerita. Kemudian ada teks visual. Ada yang membacakan teks visual itu apa? Juna, bisa membacakan teks visual itu apa? Dengan suara yang lantang. Animasi. Oke, ada yang paham? Gilang paham? Maksudnya teks visual itu seperti apa? Belum paham. Jadi teks visual itu seperti gambar, hanya gambar. Contohnya seperti apa? Ada juga sekalian teks visual. Di situ ada perubahan wujud benda. Oke? Di atas juga ada. Tulisannya itu dikit. Kalian membaca apa? Gas, menyublim, mengkristal, padat, cair, mencair. Dengan melihat gambar saja kalian pasti paham. Beneran? Paham? Nah, itu teks visual. Lanjut. Ide pokok tadi udah kita bahas di awal dan di akhir kalimat. Sampai kapanpun ide pokok hanya di awal dan akhir kalimat. Oke? Nah, ini adalah cara membandingkan teks. Bisa kita baca bersama-sama. Yang pertama, kalian wajib membaca keduanya. Kemudian menentukan ide pokoknya. Di mana ide pokoknya? Di awal dan di akhir. Oke, di awal dan akhir kalimat. Menemukan informasi penting. Informasi penting itu apa? Apakah semuanya itu informasi penting? Tentu bukan. Kalian bisa nanti dibaca. Lanjut. Dan menentukan persamaan perbedaan. Ini teks narasi yang akan Bapak minta kalian identifikasi. Nanti Bapak kasih LKPD-nya. Dan ini kemudian teks visualnya. Dan ini referensi. Oke. Setelah kemarin kita sudah membagi kelompok, udah duduk bersama kelompoknya masing-masing. Udah semua. Jadi Bapak akan memberikan kalian LKPD atau lembar kerja kelompok. Setiap kelompok memiliki satu lembar kerja. Di sini bisa dibagikan. Di sini ada poin-poin yang harus kalian isi, kalian kerjakan, kalian pecahkan masalahnya. Bisa kita baca. Yang di atas teks apa? Teks 1 itu termasuk teks apa? Teks apa yang atas yang teks 1? Iya, menjaga lingkungan. Teks narasi. Yang bawah teks 2. Masukkan teks visual. Kemudian ada permasalahan di sini. Kalian bisa baca. Tentukan ide pokok informasi yang kalian dapatkan. Tuliskan persamaan dan perbedaan. Yang ketiga, alasan. Kalian setiap mencari informasi jadi dibaca. Nomor 3, apa alasan dari persamaan dan perbedaan yang kalian tulis? Kalian pasti nulis gak cuma asal-asalan dong, gak mengarang. Tapi kalian punya alasan. Kenapa itu persamaan dan perbedaan? Nomor 3 ditulis alasannya.
Dan yang keempat, buatlah kesimpulan dari teks. Dan yang terakhir, kalian buat dalam bentuk tulisan, lisan, tabel, atau peta konsep. Bisa semua. Kalau ada yang kesulitan, bisa angkat tangan. Nanti kakak bantu. Kakak akan keliling ke setiap kelompok untuk membantu. Iya, jawabannya di belakang. Ada lembarnya. Ya, kalau kurang nanti bisa di belakangnya lagi. Di sebaliknya. Dengerin, pekerjaan kelompok kalian bisa lebih mudah kalau setiap orang ditugasin menjawab satu soal. Contoh, nomor 1 bisa Afifah, nomor 2-nya Sinaya, nomor 3-nya Aulia, keempatnya Amira. Nanti yang kelima siapa? Silahkan mau bareng-bareng, mau ngajak argumen kelompok lain, bisa semua. Gampang. Bisa kalian ubah membentuk tugas masing-masing biar mempermudah. Bisa dikerjakan dari sekarang. Kenapa ada sebutan? Namanya nama kelompok semua ditulis. Ya, nama kelompok ditulis semua. Ada kesulitan Bapak Gibran? Ada. Di mana kesulitan? Apa? Nomor 1. Tentukan ide pokok dan informasi yang kalian dapatkan dari kedua teks. Kalian baca teks ini nomor 1 dan keduanya dipahamin. Ide pokoknya di mana letaknya? Bisa ditulis ide pokoknya. Teks 1 ide pokoknya adalah, teks 2 ide pokoknya adalah. Terus informasinya apa aja sih? Bisa kita baca nih. Ini termasuk informasi bukan? Cara menjaga lingkungan. Iya, dirangkum, nggak perlu ditulis sama seperti teksnya. Oke, paham Gibran? Paham. Kalau nggak paham boleh nanya. Bintang, kalau bintang ada masalah? Gimana? Nah, oke, itu semua perbedaan. Kalian kerjakan. Banyak perbedaannya pasti. Jangan dong. Gampang memilihnya. Dimundurin. Iya sih, sip. Ada kesulitan? Kenapa? Kenapa? Ada kesusahan kelompok ini. Boleh angkat tangan nanti dibantu. Gimana? Susah nggak Katon? Aduh, anak saya juga bisa. Anak bisa kata Katon. Nanti kalau kelompok Katon presentasi salah, kita bilang berarti Katon di bawah anak TK kelompoknya. Coba lihat prosesnya sampai mana? Enggak seperti ini panjang. Ide pokok dan informasi ide pokoknya mana? Terus gini, teks 1 ide pokoknya adalah apa teman? Dibaca dulu semua. Teks 2 ide pokoknya apa? Oke, sabar. Nah, kemudian dilihat informasinya apa sih yang bisa didapat? Informasi bukan cara menjaga lingkungan itu maksudnya. Iya, bisa
bisa dicatat. Apakah jawabannya sependek ini, Katon? Tentu enggak. Bisa dibenarkan. Persamaan perbedaannya bisa dibuat tabel atau dibuat peta konsep. Bisa nggak peta konsep? Bisa? Kalau nggak bisa, Bapak tunjukkan. Peta konsep seperti ini. Yang pertama, tentu ada judul. Judulnya apa? Hidup sehat. Sebentar. Ini hidup sehat. Ini contoh dari peta konsep. Hidup sehat. Kemudian sini ada apa? Kita buat perbedaan. Di sini teks 1. Di sini teks 2. Di sini bisa tarik panjang, persamaan. Setelah itu apa? Di sini tarik perbedaan. Sama perbedaan. Kemudian perbedaannya disebutin di bawah sini, samanya di sini. Itu sudah termasuk peta konsep. Cara bacanya nanti gimana? Gampang. Kita lihat. Dari dua teks hidup sehat, bisa kita lihat perbedaannya, bisa kita lihat persamaannya dan perbedaannya lagi. Bisa semua? Kenapa? Kan tadi udah dibilang, jangan main-main kerja kelompok. Ada akibatnya. Jangan Katon. Kenapa lah? Oh ya, kupingnya sakit. Ini kenapa pulang? Bawa ke puskes. Takutnya kenapa-napa. Bilang sama orang tuanya jangan sekarang. Kamu kedalaman berarti mesin telinganya. Oke, good. Ada kesulitan bisa tanya. Ada kesulitan lagi. Bisa buat pesawat konsepnya. Teks 1 ide pokoknya sendiri, teks 2 ide pokoknya sendiri. Ide pokoknya mintanya di mana? Gimana tadi ide pokoknya? Dan dibaca awalnya gimana? Kalimatnya? Lingkungan. Yang kedua yang terakhir. Kalimatnya seperti apa? Oleh karena itu. Jadi sosok yang pertama atau yang kedua? Didiskusikan satu kelompok. Ini pokoknya. Kalau yang dijawaban mulai ya dari kecil untuk bisa cari atas sampai bawahnya. Kalau ini oke, bisa diskusikan. Waktunya 15 menit lagi cukup. Ayo dikerjakan, jangan ngobrol. Gibran ada kesulitan, kelompoknya belum ada.
saya belum bawa ini, kok banyak mainannya. Enggak. Aman kan? Aman. Pisan diskusi bukan gendang-gendangan. Ini bagus diskusi. Kalau diskusi nggak ini, mau ngobrol sendiri dari tadi. Dibantu Katon. Ada kesulitan tadi kelompok Katon? Bentar. Kesimpulan itu setelah kalian baca, kalian dapat menentukan isi teksnya itu apa. Ya, Saka. Oh ya. Ya, teks 1 teks 2 beda kesimpulannya tentunya kan. Benar apa? Tidak apa soalnya. Alasan dari kalian menjawab persamaan dan perbedaannya itu. Alasan itu apa sih? Alasan kalian ditulis. Apapun alasan kalian. Untuk kalian kalau menjawab sesuatu ada alasannya. Benar? Benar? Bisa Jun? Iya, nanti yang kita 10 menit lagi. Kalian nulisnya nanti menyajikannya dalam bentuk apa? Kelompok Katon tulisan, kelompok bintang tentang konsep. Kenapa? Nomor 4 itu apa? Buatlah kesimpulan, dibaca kesimpulannya apa sih dari teks 1, teks 2 kesimpulannya apa? Tahu kan buat kesimpulan? Masuk kesimpulan sini apa? Tahu? Kenal? Susah? Susah. Udah kelompok Katon? Udah kelompok Alfa. Nomor 4 itu buatlah kesimpulan. Kesimpulan itu setelah kalian membaca teks, kalian pasti dapat menyimpulkan isinya itu apa sih? Benar? Bisa?
Contohnya seperti kalau kita baca cerita Malin Kundang, kesimpulannya apa? Malin Kundangnya durhaka, durhaka. Malin Kundang dijadikan itu jadi batu. Karena kalian harus baca sendiri. Kalau mau sampai sendiri boleh lisan. Tidak jadi aku baca ini bilang aja apa aja. Teks satu tentang ini dan yang bla. Teks dua tentang ini. Persamaannya apa? Udah cerita aja kayak kita ngobrol di luar. Udah nomor Gibran? Nomor apa? Nomor 5 itu kalian ngajiinnya. Nomor 5 itu nggak perlu diisi. Kalian ngajiinnya kayak mana sih? Ini dalam bentuk tulisan. Siapa tahu? Ya. Nomor 5 itu bukan untuk diisi atau dijawab, tapi kalian diminta saat presentasi nanti bisa menunjukkan tulisan atau lisan. Ada yang bisa lisan kira-kira? Atau berani? Lisan seperti ini. LKPD-nya tinggal jelasin ketemunya. Teks 1 dari kelompok kami menemukan ide pokoknya itu tentang ini. Teks 2 tentang ini. Kemudian persamaan yang kita temuin lagi, persamaannya itu tentang bla bla bla. Perbedaannya ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Bisa tanpa teks. Silakan dibaca, dipelajarin. Lebih bagus pasti tanpa apapun bisa berbicara. Bisa negosiasi. Oke, boleh. Kenapa kita? Udah semua? Bapak berapa yang belum? Oke, masih ada waktu 5 menit lagi. Yang udah silakan dicek kembali. Yakin dengan jawabannya? Kalau saat maju salah, kita taburin flow. Ya, siapapun yang berani maju adalah benar mudahan. Bukan tentang 100 atau 0. Ya, bukan bersalahnya. Kalian udah berani ngerjain, udah berani maju, cerita, itu adalah nilai plus. Itu yang kita butuhkan pertama. Oke, boleh.
tapi cara kalian menyampaikan presentasi gimana caranya. Kelompok berani bisa. Apa sendiri atau bagi tugas? Masing-masing satu soal. Ceritakannya. Ya berarti kalau itu namanya pakai tulisan bukan lisan. Udah kelompok pipa udah sih ada pisahan. Lebih gampang buat peta konsep atau tulisan? Konsep, Pak. Untuk majunya kita spin atau seperti apa? Spin. Kita niatnya pakai laptop karena monitor udah mati ya. Oke, ingetin. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Dan satu cewek, 2 cowok bukan ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah semua nanti kita spin. Kelompok 4. Terserah kelompok kalian bagi tugasnya seperti apa. 5. Kelompok lainnya 3. 1. Kelompok Gibran, kelompok Alban, sama kelompok Bintang. Waktunya sisa 1 menit lagi. Udah selesai? Baru nomor 2. Iya, baru sama perbedaan. Makanya dibagi tugas. Yang 3 apa? Apa alasan? Alasan kalian itu apa nentuin kesamaan dan perbedaannya? Tentunya setelah membandingkan atau setelah apa? Nomor 4 apa? Kesimpulan. Dibaca teks kesimpulannya apa? Bagi tugas. Biar selesai. Seperti kelompok lain. Punya tugasnya masing-masing, selesai cepat. Kenapa? Kenapa? Kelompok lain dibaca lagi. Jangan sampai ada yang salah. Ini adalah kelompok. Ayo kita sampai nunggu kelompok 1. Adrian. Apa sih yang kita baca dari teks 1 dan teks 2? Adrian? Tentang apa? Coba bangun, berdiri badannya. Berdiri badannya, duduk dengan benar, Imran. Duduknya benar. Saka. 3 kali Saka kena panggil. Tentang apa? Oke. Berarti menyimak ya, ikut berkontribusi, ikut diskusi. Iya. Sambil nunggu kelompok 1 selesai.
Udah kelompok 1. Kasih waktu 20 menit. Tinggal kelompok kalian ini. Atau udah bisa di spin kelompok yang udah. Sampai menunggu kelompok 1 biar cepet kita tetap spin. Oke, kelompok 1 tetap fokus diskusinya, kerjaannya. Siap ya? Ingat kelompoknya. Kelompok 1, kelompok Gibran 2, satuan 3, bintang 4, 5 over. 1, 2, 3. Kelompok 2 siap-siap oleh kelompok Gibran. Ayo kita kasih waktu dan tempat untuk presentasi hasil diskusinya. Presentasi kak. Presentasi. Semuanya menyimak ya. Semuanya menyimak ya. Ya. Saka, Katon. Assalamualaikum warahmatullahi Bilang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kita. Nomor 1. Ayat 1 diketuk. Dijawab dari teks semua adalah Kurang keras suaranya Gibran. Atau Juna yang sudah lebih keras. Dibacakan. Gantian. Coba nomor 2 suara lebih keras. Juna. persamaan dari teks 1 dan 2 adalah mencontohkan cara menjaga lingkungan. Perbedaannya adalah teks 1 menjelaskan dengan sebuah teks. Sebuah tulisan Saka, nanti kalau ditanya oleh kelompok yang maju bisa ya. menjelaskan dengan sebuah gambar. Udah. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak ke kelompok 2? Ada? Silakan. Dapat nilai plus yang berani bertanya dan berani menjawab. Ya, ada pertanyaan nggak, Ton? Kalau nggak ada kelompok 2 mungkin ada yang mau kasih pertanyaan ke kelompok lain. Coba Saka, tadi kesimpulan dari kelompok 2 apa? Kesimpulan yang dibaca di kelompok 2 di depan tadi apa, Saka? Jangan mendengarkan. Kesimpulannya apa, Gibran? Kesimpulan teks 1 adalah hidup bersih aman. Kesimpulan teks 2 adalah jagalah lingkungan dari bersih. Oke. Sekarang kasih pause buat kelompok 2. Ya gitu. Jadi setiap kelompok yang maju boleh kalian tanyain sesusah apapun pertanyaannya. Yang jawab siapa? Bukan Bapak, tapi kelompok 2. Seru kan? Kasih susah ke temannya dengan pertanyaan. Yuk kita stupin lagi, siap-siap untuk semua kelompok. Kelompok 5. Kita kasih pause kelompok 5 maju. Kelompok 5 sepertinya presentasi tanpa tulisan. Oh, tidak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kontak
Coba yang lain perhatikan. Nanti kalau ditanya bisa. Hilang, diperhatikan namanya presentasi. Keras, orangnya bisa. Ada yang tahu dari kesimpulan dari kelompok 5? Silakan. Yang merhatikan pasti tahu. Ada yang tahu? Ada yang ditanyain ke kelompok 5? Cukup? Kita kasih plus buat kelompok 5. Kelompok selanjutnya siap-siap. Kelompok 3 siap. Ternyata kelompok 4. Dipersilakan maju. Kelompok 4. Suaranya yang mantap lagi, biar semuanya dengar. Nanti yang presentasi kalau sambil misalnya bintang presentasi, si Arden liatin teman-temannya. Ya, sabar. Kalau teman-temannya ada yang nggak perhatiin, silakan. Coba tadi kesimpulan kelompok saya apa? Boleh, silakan. Biar semuanya melek, perhatiin. Ya kalau bisa jawab kita hukum ya. Disuruh presentasi sendiri hukumannya. Ayo silakan, bagi siapa yang membacakan? Suaranya mantap. Ayo dimulai. Juna, silakan. Yang mantap suaranya, yang keras, biar semua dengar. Yang keras suaranya lebih lantang. Agak maju aja biar semua dengar sini. Soalnya mantap juga. Suaranya. Sudah presentasinya. Dan sabar. Teman-teman, ada yang mau tanya nggak ke kelompok 4? Atau kelompok 4 ada yang mau ditanyain ke teman-temannya? Boleh ditunjuk. Yang nggak penyimak, boleh silakan. Mana yang nggak penyimak? Tanyain. Apa kesimpulan yang kami sampaikan tadi? Apa bersamaan dan kelompok kami tadi? Arka, mau ditanyain apa Arka? Kesimpulan dari kelompok 4 Kak. Dan dari kelompok kalian. Bisa? Makanya setiap siapapun yang di depan perhatikan
Dengar. Kalau kalian merasa nggak dengar, komplain silakan. Kerasin lagi suaranya. Bukan malah asik ngobrol sendiri. Bisa. Dan yang maju usahakan suaranya keras seperti biasanya Katon. Lantang suaranya. Semuanya dengar, semuanya bisa. Oke? Kasih plus lagi buat kelompok 4. Antara dua kelompok. Kelompok 3 dan kelompok 1. Kelompok 1. Oh, siap kelompok 3. Kasih cara temennya presentasi dengan suara lantang. Oh ya, Isan nggak diajarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan Presentasi. mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nomor 1, tentukan ide pokok dan informasi yang kalian dapatkan dari sebuah teks. Jawabannya nomor 1, lingkungan yang bersih dan menanam pohon. Tuliskan persamaan dan perbedaan dari kedua teks. Teks pertama adalah tulisan, teks kedua adalah gambar. Apa alasan dari persamaan dan perbedaan yang kalian tulis? Gambar dan tulisan, itulah perbedaannya. Oh, katanya buatlah kesimpulan dari masing-masing teks. Kesimpulannya adalah harus hidup bersih, harus menjaga bumi. Selesai. Oke. Dari temen-temennya ada yang mintanya nggak banyak yang harus. Nah, bintang. Aku bintang. Silakan. Suaranya mantap. Ada lagi pertanyain. Silakan. Ayo, Bapak Katon bisa dijawab langsung. Apa tadi pertanyaannya? Apa tadi? Teks tulisan itu biasa disebut teks apa? Visual. Visual, bukan. Seharusnya jawabannya apa? Narasi. Visual itu teks yang kita lihat, yaitu digambar. Oke, Saka. Ada yang bertanya lagi, banyak celahnya, mungkin banyak kurangnya dari yang ditulis kelompok Katon. Coba kelompok Katon nyebutin nggak ide pokok dari teks 1 dan teks 2? Apa emang ide pokok teks 1? Harus menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Teks 2? Apakah ditulis? Belum. Makanya diperhatiin, pasti ada sesuatu yang kurang setiap kelompok yang maju. Perhatiin, tanyain, silakan. Kalau kesusahan, senang kan lihat temannya kesusahan mikir di depan? Oke, sekarang kasih plus buat kelompok Katon. Tinggal kelompok 1 perlu disepit? Enggak dong. Ayo boleh maju. Pakai suara yang lantang. Suara lantang itu di kelompok ini Aulia ya biasanya ya. Tapi kalau secara istirahat Ani, Naya itu suaranya keras juga. Tuh. Iya, silakan. Presentasi. Ingat, kalian siap kasih pertanyaan atau malah nanti ditanya? Ya, silakan dimulai. Kelompok Ani. Assalamualaikum
Gak kedengeran, silakan dikasih suaranya. Gak kedengeran. Gak ada suaranya. Kalian kayak diskusi kelompok katanya. Ayo Pipa, kasih yang belakang. Yang lantang suaranya. Karena persamaannya menanam pohon. Kalau perbedaannya teks sama anak bisa hemat air. Bisa dibukanya adalah perbedaan tangan. Ada yang mau ditanyain ke kelompok 1. Udah jelas dari kelompok 1. Suaranya kedengar? Kedengar. Ya nggak dengerin berarti emang nggak merhatiin. Suaranya udah keras dari teman-temannya tadi. Mungkin dari kelompok 1 ada yang mau ditanyain ke teman-temannya soal presentasi kalian. Silakan tunjuk, boleh. Bilang. Arka. Apa yang mau ditanyain ayah Arka? Arka ditanyain kesimpulan dari kelompok 1 yang presentasi tadi apa? Apa jawabannya? Hah? Katanya visual. Benar apa salah? Salah. Makanya perhatiin. Ada yang ditanyain lagi? Enggak cukup. Kalau cukup boleh ditutup presentasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok 1. Perhatian. Setelah kalian tugas kelompok, kali ini ada tugas mandiri. Soalnya cuma 5. Gampang? Bisa? Tentang apa sih soalnya? Tentunya yang kita pelajari barusan. Setiap kerjakan masing-masing. Kalau ada yang nggak paham, apa Juna? Iya boleh. Oke. Ayo. Iya, dapat bawahnya atau sebaliknya? Bawahnya apa deh? Loh, ada yang lebih nggak kelompoknya dapatnya? Ada yang lebih nggak? Ya sebentar. Pokoknya 5 menit ya. Bisa semua. Ada yang dapat lebih? Iya, sini. Waktunya 5 menit. Di angka 8 kurang udah selesai. Ada pulpen gua nggak? Bisa?
Udah Ton? Mulai sulit. Ya. Ya. Iya jelek, ada kurangnya tadi. Ya dikerjain semuanya, dikerjain. Kalau ada yang kesulitan, boleh angkat tangannya. Tanya. Ini kenapa dua? Ingat, waktunya 5 menit. Ini anteng kalau kerjain sendiri, pusing masing-masing soalnya. Enak kalau anteng kayak gini kan? Dinilai. Dinilai. Ya boleh, di bawahnya, di sebaliknya, silakan dimanapun. Kalau udah kumpul ke depan. Udah kak? Namanya belum tulis. Nama aku mana? Ada pak. Udah, kalau udah boleh dikumpulkan. Iya, yang udah boleh dikumpulkan. Namanya udah Kak? Apa? Tulis kita. Ada. Pak, nomor 2 ini tak pindah di bawahnya ya? Tulisannya bagus. Tulis banget. Dokter. Ini nggak usah. Tulisan kapal sama tulisan angka. Ini kapan mau dikatakan? Masih tahu tuh bukan pakai. Ya, duduk. Yang udah boleh dikumpul duduk ke bangkunya. Silakan duduk ke bangkunya masing-masing. Yang LKB di kelompok tadi jangan lupa dikumpul. Yang kelompok tadi dikumpul. Daton, Hasan. Udah. Udah ya. Ya, dikumpul juga di situ. Boleh dikumpul. Waktunya 1 menit lagi. Kesimpulan tadi kan bahas tentang kesimpulan juga. 1 menit
balik lagi. Yang perempuan belum kelihatan ada yang ngumpul ini. Oh ya. Silakan. Bukan. Sudah Mira, dikumpul ke depan, dikumpul jadi satu. Juna. Juna Atta Pratama. Ternata. Saka, makin ya. Duduk ke bangkunya masing-masing. Udah, kamu depan, kamu udah. Semuanya, kamu udah datang. Kenapa, Aurora? Ini bukan. Ada kan tadi kesimpulan? Waktunya habis. Waktunya habis. Silakan dikumpul. Waktunya habis. Silakan dikumpul. LKPD kelompok. LKPD kelompok. Yang kelompok sini, semuanya dikumpul. Udah, waktunya udah habis. Semuanya duduk di bangku masing-masing. Tetap duduk berkelompok. Duduk, semuanya duduk. Duduk. Duduk di kelompoknya masing-masing. Saka. Silakan. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Semuanya duduk di bangku masing-masing. Perhatikan Bapak bilang. Isan, Juna. Semuanya duduk. Semuanya udah ngumpul LKPD. Ada kesulitan pelajaran hari ini? Ada yang sulit di bagian mana? Oke, perhatikan. Ardan, apa itu tadi teks narasi? Ardan, yang namanya Ardan semuanya? Yang namanya Ardan semuanya? Silakan di situ kalau nggak apa-apa, sama saya. Yang namanya Ardan, teks narasi itu apa? Ya, teks tulisan, singkat, padat, tepat, ya. Tapi teks narasi itu ada bisa dijelasin secara gamblang pengertiannya. Gibran, bisa? Apa itu teks narasi? Ya, tepat. Teks visual, Auzora. Apa itu teks visual? Ya, teks yang menggunakan gambar itu teks visual. Setuju semuanya? Apa itu teks narasi dan visual bisa? Cara membandingkan dua teks bisa. Kesulitan di mana? Menentukan kesimpulan. Ada yang sulit? Bisa. Menentukan ide pokok bisa semua. Ada yang kesulitan boleh tanya. Bukan mengurangi nilai. Orang lagi susah, lagi nggak bisa, tanya ke Bapak. Bapak jelasin sampai paham. Bisa semua? Bisa. Gak ada yang bingungin? Enggak. Baik, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai teks lagi. Tetapi apa temanya? Tentang fakta dan opini. Oke. Ada yang tahu fakta dan opini? Kalau ada yang belum tahu, boleh dipelajarin. Oke, Katan? Ya. Bisa dipelajarin di rumah. Jadi, waktu nanti kita di kelas udah paham.
foto kelas bisa ditutup dengan doa. Kita berdoa. Kita berdoa dengan agama masing-masing yang dimulai dalam hati. Doa besar. Bapak Aimi, wassalamualaikum.